Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dosen Qiraatul Kutub STAIMI Jakarta, Bapak Teguh, Bapak Dr. Teguh. Kenalkan saya Muhammad Haidar. Saya dari kelas Bogor. Izinkan saya untuk membacakan tugas Qiraatul Kutub yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusaddaku dan dipercaya wa harfun atafin tusaddaku fi'lu mudhari mabniun lil majhul marfuun bidomah fi qadari di dalam kadar fi harfu jar qadari ismun majrur wa alamatu jarhil kasroh wa huwa mudhaf aqra'iha masa suci atau masa haidnya perempuan mudhafun ilaih majrun ha mudhafun ilaih biyaminiha dengan sumpahnya bi harfu jar yaminiha ismun majrurun wa huwa mudhafun ha mudhaf ilaih in kadzabaha jika ia didustakan in harfu syaddin kadzabaha fi'lu madi al fa'ilu domi mustatin ha mudhafun maf'ul bih wa ila fala yamina wa ila dan jika tidak wa harfun atofin ila ada atun istisna fala yamina maka tidak ada sumpah fala fa'lu jawabi la nafiya lil jinsi yamina ismun la nafiya lil jinsi matsubun. Jadi dan perempuan di dalam masa quru itu lebih mengetahui berapa lamanya. Dan jika ada orang yang mendustakan, maka dia perempuan akan dimintai sumpah. Nah, sumpah ini sebagai alat pembuktian jika ada sengketa. Namun, jika tidak ada sengketa, maka tidak perlu ada sumpah. Watajibu dan wajib wawu atofin tajibu fi'il mudhari marfu'un an nafaqatu nafkah fa'il marfu'un aidon juga dhorof lil mutallaqati bagi perempuan yang talak li harfu jar mutallaqati ismun majrun al-hamilin yang sedang hamil na'at majrur al-bain talak al-bain na'at sani bit-toliki dengan talak bi jar at-toliki jarrun wa majrun at-thalasi 3 na'at majrur awil khulu'i atau khulu' ma'tufun majrurun awil fas'i atau fasad ma'tufun majrurun bi ghairi maqarin dengan selain yang menyertai bi harfu jar ghairi ismun majrurun masqalidin mudhafun ilaih majrur qabla sebelum dhorof zaman masbubun ya qabla sebelum dhorof zaman masbubun al-wada'i melahirkan mudhafun ilaih malam tansus selama tidak nusus ma zorfi'ah lam harfu nafi wa jazm tansu fi'lu mudhari majrur ya. Jadi mantan suami itu tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil.
meskipun perceraiannya itu terjadi melalui talak 3 atau khulu ataupun fasad ataupun fasad yang tidak disertai sebab yang menggugurkan hak nafkah sampai perempuan itu melahirkan, selama perempuan itu tidak nusus atau membangkang. Maka apabila nusus, ini menjadi penyebab gugurnya nafkah menurut ketentuan fikih. Lanjut, walau anfaqo, dan meskipun memberi nafkah, waw atofin, lau harfu syar'i, anfaqo fi'lu madi, bidhunnihi fi'lu madi, bidhunnihi menurut sangkaan, jar wa majrur, fa bana maka ternyata, fa lil jawabi, wa fi'lu madi, adamuhu tidak adanya, fi'lu marfu'un mudhofun ilaih, ja'a kembali fi'lu madi, alaiha padanya, jar wa majrur. Jika putus nikah atau kawin karena talak, maka nafkah tetap wajib baginya sampai melahirkan. Amma idza banati, amma adapun harfu syatin wa tafshilin, idza banati ketika terpisah, idza dzaraf zaman, banati fi'lu madhi, alhamilu perempuan hamil, ismun fa'il marfu'un, bi mautihi sebab kematian, bi harfu jar, mautihi ismun majrur, wa dhamir idhofun ilaih. Fala nafaqota maka tidak ada nafkah, fala fi'lul jawabi, la nafiyah lil jinsi, nafaqota mansubun bil fathah. Nah, jika perkawinannya itu putus sebab kematian suami, ya, sebab kematian suami, maka nafkahnya tidak lagi wajib. Wakada, dan demikian, waw harfu atofin, ka harfu tasbih, da ismun isyarah, la nafaqota tidak ada nafkah, la nafiyah lil jinsi, nafaqota mansubun bil fathah, li zaujati bagi istri, li harfu jar wa ismun majrurun bil lam. Talabathat yang menjalani, fi'lu madi mabniyun, ya, fi'lu madi mabniyun ala fathah at-tanisa, bi'iddati dengan masa iddah, al fa'il dhamir mustati', subhati karena hubungan subhat, mudhafun ilaih majrurun, bi an uti'at karena telah disetubuhi, bi an harfu jar, harfu masdar, wa naso, uti'at fi'lu madi mabniyun lil majhul, bisubahin secara subhat, bi harfu jar subhatin ismun majrurun, wa illam tahmil, wa in, dan meskipun lam tahmil tidak hamil, wa harfu atofin, in harfu syattin jasm, lam harfu nafiya wa jasm, tahmil fi'lu mudhari' intifai
lita lili majzumun bilam, ismun majrurun bilam, at-tamkin mudhofun ilaih majrurun. Nah, jadi demikian itulah kasus di atas yang menjadikan seorang istri tidak mendapatkan kewajiban nafkah dari mantan suaminya. Karena di dalam iddah subahat, yaitu masa tunggu yang diwajibkan karena terjadinya persetubuhan yang disangka halal padahal sebenarnya tidak sah. Seperti contoh misalnya ada seorang laki-laki, dia kemudian menikah lagi atau berpoligami dengan diam-diam, lalu kemudian meninggal, si laki-laki itu meninggal. Nah, tidak lama kemudian ternyata istrinya ini nikah dengan anaknya, ya anak istri pertama, ya kan? Misalnya seperti itu. Menikah ya karena tidak diketahui bahwa sebenarnya mereka itu mahram, ya kan? Nah, namun lalu setelah beberapa waktu kemudian istrinya itu curhat, menyebutkan ciri-ciri dari ayahnya barangkali ya. Nah, setelah menyebutkan itulah kok ternyata ceritanya sama, ciri-cirinya yang disebutkan sama seperti ya ayahnya itu, ya kan? Atau mantan suaminya si istri itu, ya kan? Nah, padahal sebenarnya mereka tidak mahram. Padahal sebenarnya mereka mahram. Jadi harusnya haram, nggak boleh untuk menikah. Nah, meskipun tidak hamil, ya, sebab tidak adanya tamkin, hak hidup bersama dan hak bersetubuh sebagai suami istri, ya, jika itu terjadi maka nafkah tidak wajib bagi iddah subahat, ya, nafkah tidak wajib bagi iddah subahat. Ya, baik Bapak, insyaallah itu dari saya. Kalau banyak salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak, masih belajar dan masih berusaha memahami. Terima kasih. Allah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.